الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الهلال الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم washkuruni wala takfurun. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam yang ini Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kekuatan, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah, banyak kemuliaan, banyak fadilah, terutama di bulan suci Ramadan, sehingga kita sebagai umatnya umat Allah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sehingga bulan ini seolah-olah ini adalah bulan terakhir kita. Kalau kita kemudian menganggapnya adalah bulan Ramadan terakhir kita, berarti kita seolah-olah bulan depan mau meninggal. Kalau mau meninggal artinya bulan ini harus memang betul-betul kita konsentrasikan seluruh pada koneksi kepada Allah, ibadah kita, puasa kita, qiyam kita, dan amalia-amalia Ramadan lainnya. Hingga Ramadan ini terkesan bahwa kita melaksanakan ini dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kemudian Ramadan ini jauh lebih buruk ketimbang tahun lalu. Saking Allah berikan kesempatan kita untuk menggapai bulan suci Ramadan tahun ini, Allah masih memberikan kita umur 5 umur. Seandainya kemudian kita memberikan umur 50 ini, Allah belum memberikan kita kesempatan masuk bulan suci Ramadan. Maka salah satu upaya kita adalah tentu banyak bersyukur kepada Allah. Atas pertanyaannya kemudian, apa itu syukur? Sehingga sering kemudian kita mengatakan bahwa ketika mendapatkan nikmatnya Allah, kita mengatakan syukur alhamdulillah. Cuma sekedar secara lisan, tetapi implementasi dalam kata-kata itu biasa kadang kita abaikan. Sekarang pertanyaannya, apa itu syukur? Syukur itu adalah upaya menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang kalau kita katakan bahwa yang mana dikatakan nikmat, mungkin Allah berikan kita anak, itu nikmat. Allah berikan kita rumah mewah, itu nikmat. Pakaian mewah, itu nikmat. Istri nikmat, anak nikmat. Artinya bahwa kalau Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita anak, maka anak itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa inginnya Allah? Allah inginnya adalah anak kita ini mau jadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang paham Al-Quran, anak yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Untuk apa semua itu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah syukur. Sama di bulan Ramadan ini. Kalau kita sia-siakan bulan Ramadan ini, lebih buruk Ramadan ini daripada tahun lalu, berarti kita tidak bersyukur. Padahal Allah sudah janjikan orang yang bersyukur itu adalah la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmatnya. Ditambahkan lagi. Siapa tidak mau ditambahkan nikmatnya? Kita sendiri butuh nikmatnya Allah. Banyaknya itu nikmatnya Allah. Banyaknya itu kemuliaan di bulan Ramadan. Kalau kita sia-siakan, rugi kita, celaka kita. Maka orang yang beruntung adalah orang yang kemudian memanfaatkan segala sesuatu, waktu, keadaan, kondisi, suatu situasi apapun itu kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salam dan salawat kita limpahkan dan curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang kita rindukan perjumpaan dengannya. Maka salah satu bentuk kita memuliakan beliau adalah memperbanyak salawat.
Makanya keutamaan orang bersalawat adalah kata Nabi, man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Sebaliknya orang yang enggan bersalawat kata Nabi, itu dikategorikan oleh orang bakhil. Apa itu bakhil? Apa itu bakhil? Pelit. Kalau bahasa kita seksi. Siapa dikategorikan itu? Man yuhibbu indahu fala yusalli alaihi. Ketika disebut namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita enggan untuk kemudian bersalawat. Itu orang yang kemudian bakhil. Maka ketika kita dengar namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebut dengan menjawab Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah taruhan Allah Subhanahu wa taala, ayat pembuka yang tadi saya bacakan itu kaitannya dengan zikir dan syukur. Jadi syukur itu adalah bagian daripada zikir. Tidaklah bersyukur seorang hamba yang enggan berzikir kepada Allah. Tidaklah bersyukur seorang hamba yang enggan berzikir kepada Allah. Mana kemudian ayat itu Allah berfirman, "Fadkuruni," maka ingatlah kamu kepadaku. Jamaah sekalian, kalau kita memahami bahasa Arab, syukur itu dari kata kalian bersyukur. Syukur itu fi'il amal, kata perintah. Asal dari para perintah itu kewajiban. Jadi wajib kemudian kita mengingat Allah. Wajib kita mengingat Allah. Fadkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku. Apa jawabannya Allah? Al-Qur'an, maka saya akan ingat kalian. Dia menggunakan fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung. Ini kata kerja progresif, Pak. Sedang berlangsung sampai kapanpun. Selalu kita ingat Allah sekarang, Allah ingat kita sekarang sedang berlangsung, dan sampai kapanpun Allah ingat kita. Itu luar biasa. Kita ingat manusia hari ini, belum tentu manusia mau ingat kita. Kecuali kalau ada kepentingannya, kalau ada kebutuhannya, baru kemudian datang kepada kita. Tapi Allah tidak, Pak. Allah ingat kita, ingat Allah, Allah ingat kita sekarang sedang berlangsung, dan sampai kapanpun selalu Allah ingat kita. Wasykuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Wala takfurun, jangan engkau mengingkari nikmatnya Allah. Bagaimana caranya kemudian kita mendapatkan zikir dan syukur itu? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberikan bersama dengan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini sahabat Nabi. Dia bersama dengan Nabi pada saat itu. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi? Ya Muaz, wahai Muaz, wallahi inni uhibbuk. Demi Allah saya mencintaimu. Wallahi inni uhibbuk. Demi Allah saya mencintaimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muaz, usika ya Muaz, la tad'anna fi duburi kulli shalah." Wahai Muaz, saya menasihatimu, jangan engkau meninggalkan di setiap akhir salat. Taqulu Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini dia kita hafal juga. Menjalankan kepada kita amalkan. Itu kita minta. Apa maknanya jangan sekali? Allahumma inni, ya Allah, bantukan. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ala dzikrik, untuk mengingat kepadamu, wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Kalau selama ini kemudian kita merasa sempit, galau, merasa banyak masalah dalam kehidupan kita, yakin kita tidak pernah minta sama Allah. Kalau rasa selama ini rasa syukur kita berkurang kepada Allah, yakin karena memang kita tidak pernah minta untuk bersyukur kepada Allah. Kalau ibadah kita begitu-begitu saja, monoton begitu saja, stagnan begitu saja, tidak pernah ada perubahan peningkatan ibadah kita di bulan suci Ramadan, yakin bahwa kita tidak pernah minta sama Allah. Husni ibadah. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadah. Kita itu jangan sekali. Ini penting. Ini nasihat sih. Untuk kita juga umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau lepas sholat, sudah salam kanan, salam kiri, nanti langsung lompat keluar. Sekarang dimukir keluar begitu saja. Tinggal sejenak zikir sama Allah. Gunakan waktu 5-10 menit. Ingat-ingat nih, timbanya salat, kurangi zikir sama Allah. Minimal istighfar. Makanya kenapa orang itu biasa kalau selesai sholat itu banyak istighfar.
beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa jemaah sekalian? Tanya kembali dulu jemaah sekalian. Ada tidak jaminan? Siapa yang bisa jamin di sini bahwa sholat Isya yang tadi dia kerjakan itu Allah terima? Ada tidak jamin? Ada tidak jamin bahwa sholat yang kemudian dilaksanakan tadi itu ada jaminan Allah terima? Tidak ada jaminan. Kita juga sih merasa tadi tidak ada jaminan. Tidak ada. Allah yang tahu semua itu. Kenapa? Jangan sampai kita tidak sempurna, saja kita tidak sempurna, saja sujud tidak sempurna. Maka jangan sampai terjadi kategorikan orang-orang yang kemudian orang yang mencuri dalam sholatnya. Makanya Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadisnya, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min sholatihi. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mencuri dalam sholat. Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholatihi? Wahai Rasulullah, bagaimana orang yang mencuri dalam sholatnya? Apa kata Nabi? Alladhi yasriqu, alladhi la yutimmu ruku'ahu wa la sujudahu. Tidak sempurna ruku'nya, tidak sempurna sujudnya. Aw la yutimmu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Dan tidak lurus tulang belakangnya ketika dia rukuk. Bagaimana itu sekarang fenomena orang sholat tarawih 13 rakaat, tak satu menit Allah itu seperti kayak burung gagak memang makanannya Allah. Padahal ini tarawih. Sudah kita ketahui maknanya. Kita harus implementasi. Maka jamaah sekalian, ini malam ke-14 saya sampaikan jamaah sekalian, mengamalkan suatu kebaikan itu sudah kita lakukan. Konsisten melaksanakan kebaikan itu adalah. Makanya ini bulan Ramadan ini biasa kalau kita ceramah di luar itu banyak jamaah juga yang masih berkonsumsi sampai beberapa yang tergosok ada. Sekali sudah kemarin saudara yang lalu ceramah di masjid perumahan sebelah. Saya ceramah hari pertama dan hari ke-12 dibandingkan ternyata memang berkurang di jamaah. Padahal Nabi sampaikan innamal a'malu bikhawatih. Sesungguhnya amalan itu yang di akhirnya bukan di awal. Ini kita tidak. Di awalnya semangat-semangat. Pas nanti di pertengahan mulai kendor. Apalagi di akhir kan balik ke ulang tahun. Iyalah. Ibu-ibunya sibuk bikin kue. Bapak-bapaknya sibuk ngecek. Biasanya begitu. Iya toh? Biasanya begitu. Itu evaluasi juga kita itu. Kenapa tahu kita biasa macet di akhir-akhir Ramadan? Kenapa kita bikin kue di akhir-akhir Ramadan? Padahal itu kue lebaran itu sampai 2 bulan, 3 bulan itu tidak keluar sama saja kan? Ya seperti itu. Tapi kenapa dilaksanakan seperti itu? Ini jadi suatu tradisi wilayahnya. Kita di Indonesia seperti itu. Sehingga kemudian sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Ya tinggal kami dengan ibadah-ibadah yang lain. Padahal itu yang paling penting nanti di akhir. Kan orang kalau mengucapkan ini yang kita atau kalau kita kemudian sesuatu di mana apakah dia kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak? Iya kan? Itu dilihat nanti dia. Maka ini penting jamaah sekalian. Berapa menit ini? Tambah sedikit. Jadi jamaah sekalian, ayat yang kemudian tadi kita sampaikan itu adalah merupakan bagian. Jadi syukur, zikir dan syukur itu sering bergandengan dalam Al-Quran. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa landasan beragama itu ada 2, zikir dengan syukur. Maka sifatnya Allah itu ketika dia mencintai seorang hamba, yang paling pertama Allah berikan kepada hamba itu adalah melapangkan keadaan hati. Allah cinta, Allah lapangkan hati kita. Ini saya sampaikan jamaah sekalian. Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berdakwah kepada Fir'aun maka dia minta sama Allah, Rabbi shrah li sadri. Ya Tuhanku, lapangkan hati, lapangkan dada. Ketika dia berdakwah kepada Fir'aun cela Nabi Musa, Fir'aun maju Nabi Musa, Fir'aun fitnah Nabi Musa. Tetapi bagaimana responnya Nabi Musa terhadap Fir'aun? Tidak ada yang sekalian. Kenapa? Karena Allah sudah lapangkan hatinya. Karena Allah sudah lapangkan hatinya, tidak ada sama sekali hal negatif atau negatif. Ketika keburukan, perkataan keburukan dilemparkan kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa sampaikan dengan hal kebaikan. Itu kalau hati kita lapang, tapi kalau hati kita sempit, belum bikin jalan. Tapi luar biasanya Nabi Musa minta Allah kabulkan. Nabi Muhammad SAW sebelum kita turun ayat bukan
rasulun bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada kabar gembira, akan datang seorang rasul min ba'di setelah saya ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Kenapa namanya Ahmad? Karena puncak zikirnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Dan bayangkan, beliau sampaikan, Nabi Isa sampaikan kepada umatnya ini 600 tahun sebelum kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Beliau sampaikan kabar. Pada idealnya untuk menyampaikan kabar gembira, kabar informasi. Ketika bulan bin bulan lahir, bulan bin bulan lahir, itu ada kabar gembira karena lahir. Maka jemaah sekalian, terutama orang yang berzikir, semakin meningkat ketaatannya kepada Allah. Orang yang semakin banyak berzikir kepada Allah, semakin meningkat syukurnya kepada Allah. Dan ajarkan kita ini siapa? Muhammad SAW mengikat dengan perintahnya Allah SWT. Makanya jemaah sekalian, banyak amalan yang merupakan bagian daripada ini. Satu, artinya sholat dari ini. Dirikan sholat untuk mengingat. Bukankah dalam sholat kita ingat Allah? Puasa, yang hari kita puasa, malam kita tiang, subuh, tahajud, kemudian nanti berlanjut dengan sahurnya. Setelah itu kemudian kita jangan lupa jangan tidur. Tunggu azan, sholat 2 rakaat, maka al-fajr khairum dunya wa ma fiha, dapat lagi pahala lebih baik daripada dunia beserta dengan isinya, Pak. Setelah itu kita sholat lagi subuh. Setelah sholat subuh jangan kita langsung pulang. Tapi alhamdulillah kalau di masjid sini kita menunggu sampai waktu itu. Kita mengajak jamaah sekalian. Alhamdulillah banyak jamaah sekarang yang tinggal di masjid ngaji. Tunggu waktu syuruk. Ketika matahari sudah terbit, kita laksanakan 2 rakaat. Apa fadilahnya jamaah sekalian? Man shallal ghadata, barang siapa yang sholat subuh di jama'atin dengan berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadkurullaha hatta tatlu'a syams, dia mengingat berzikir kepada Allah atau dia mengaji kepada Allah sampai terbitnya matahari. Summa shalla raka'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, dia akan memperoleh pahala haji dan umrah. Kalau Rasulullah SAW berkata, Nabi SAW, tamah, sempurna pahalanya, sempurna. Lagi kita lagi ngaji. Manjata ma'aqawmin ibaiti fi buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah, di masjid Allah. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, selalu mempelajari Al-Quran itu. Illa nazalat alaihim sakinah, malaikat Allah turunkan ketenangan. Allah turunkan ketenangan bagi orang-orang yang mempelajari, membaca Al-Quran. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diberikan lagi rahmat oleh Allah. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi lagi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, kemudian Allah menyebut bagi orang-orang yang mengaji, orang-orang yang mempelajari Al-Quran pada saat itu diselilingi di hadapan para malaikat. Bangga. Yang sebut siapa? Allah. Bagaimana nih kalau presiden yang sebut kita dapat menteri? Ini orangnya cerdas, ini orang diapresiasi, ini buat program ini, buat ini dan sebagainya, diapresiasi oleh presiden di hadapan para menterinya. Bangga kita, Pak. Kita ini mengaji di hadapan, dan Allah sebut kita di hadapan para malaikatnya. Bangga kita jemaah sekalian. Maka hadirin wal hadirat jemaah kalian Allah Subhanahu wa taala, gunakan yang sia-siakan bulan suci Ramadan. Ramadan ini bulan yang berkah, banyak kemuliaan, banyak fadilah di bulan suci Ramadan, sehingga kemudian kalau kemudian kita sia-siakan ini, Pak, rugi kita, Pak. Rugi kita. Yakin semua masih banyak kemudian waktu kita berbuang-buang. Kalau banyak sudah buruk, banyak perkataan sia-sia yang kita lakukan, kemudian perbuatan keji yang kita lakukan, itu bisa mengurangi pada nilai puasa-puasa kita. Sehingga bulan suci Ramadan ini menjadi tarbiyah pendidikan untuk kita supaya menjadi perilaku yang baik, Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berbaiklah kepada manusia dengan perilaku yang baik. Perilaku baik ini pernah disampaikan juga, ditanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa perilaku baik itu adalah muwafaqatun nas fi kulli shay'in ma 'ada al-ma'asi.
terbaik adalah beradaptasi dengan manusia tanpa kemudian melakukan hal kemaksiatan. Jadi nampakkan diri kita sehingga kemudian kita keluar di bulan suci Ramadan membawa keberkahan kemudian bulan Ramadan. Aktivitas yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini tidak akan dilakukan cuma di bulan Ramadan. Di akhir, maksud saya di luar daripada bulan Ramadan juga kita lakukan. Konsistensi bukan dilihat dari kuantitas daripada ibadah kita, daripada ibadah kita semua, melainkan daripada yang disebut dengan kualitas ibadah kita. Mungkin ini saya jamaah sekalian, mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Mungkin sampai sini saja. Ada nama wa'ala main. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.